من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, sehingga kita bisa sama-sama menghadiri menjalankan salah satu perintah wajibnya, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Terlebih-lebih lagi nikmat iman, nikmat Islam yang dengannya kelak insya Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, manusia paling mulia di muka bumi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari jurang kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yakni jalan kebenaran adinul Islam. Khotib berpesan baik untuk diri khotib sendiri terutama, terlebih-lebih kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, takwa dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan segala yang dilarang. Jamaah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khotib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Strategi Setan Menggoda Manusia. Jamaah rahimakumullah, setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap tempat, dimanapun setan akan selalu menggoda umat manusia. Tidak ada tempat yang bebas dari godaan manusia. Bahkan sekarang ini setan pun tengah menggoda kita semua. Baik khotib yang berdiri di depan jamaah semua ataupun jamaah seluruhnya sedang dalam godaan setan. Contoh, hadirin ketika mendengar khutbah Jumat masih ada sebagian yang berbicara, masih ngobrol kiri kanan. Itu adalah bentuk godaan setan yang kita tidak dapat dilawan. Ada lagi yang lebih parah barangkali menganggap bahwa khutbah ini tidak penting, bahwa Jumat adalah sholat yang 2 rakaat, sehingga masih ada sebagian jamaah yang masih bermain gadgetnya, masih bermain HP, masih bermain game gitu segala macam. Jadi karena menganggap khutbah bukan bagian dari rukun Jumat. Seperti itulah setan menggoda dimanapun. Setan menggoda bahkan di tempat-tempat yang tidak disangka, tempat-tempat yang kita kira suci, bahkan seperti di tempat-tempat lembaga pendidikan yang berlabelkan agama. Ternyata di sana terjadi perbuatan keji yang dilakukan oleh pemimpinnya, bagian pemimpin pengurus yang dalam kalau kita lihat dari luar mereka adalah orang yang suci, orang yang bersih, orang yang soleh,
melakukan kekejian, mampu melakukan kejahatan yang dilarang oleh Allah. Jamaah dirahmati Allah, Allah telah memperingatkan kepada kita betapa dahsyatnya setan selalu menggoda umat manusia. Dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 168, Allah telah mengingatkan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata. Jadi syaitan adalah musuh yang nyata. Jadi harus kita hadapi dia sebagai musuh. Jangan jadikan syaitan sebagai teman. Jamaah Rasulullah, syaitan, mengapa syaitan selalu menggoda umat manusia? Tidak lain disebabkan adalah balas dendam kesumat. Ya. Karena sejarah awal penciptaan manusia lahirlah pembangkangan iblis karena tidak bersedia untuk bersujud kepada Allah. Itulah awal mulanya. Karena iblis tidak mau bersujud kepada manusia yang awal, yakni Adam alaihissalam, maka iblis dilaknat Allah, dimurkai Allah, dan menjadi makhluk yang terhina, maksud tersesat. Dan oleh sebab itu, karena sudah divonis tersesat oleh Allah, maka iblis meminta keringanan pada Allah untuk menggoda umat manusia, Nabi Adam beserta keturunannya, untuk sama-sama diajak menuju jalan kesesatan, yakni sama-sama untuk menghuni neraka. Iblis beserta pasukannya, para setan, tidak pernah lelah untuk menggoda umat manusia, bahkan sampai akhir zaman kelak. Setan punya strategi, jadi bukan sembarangan. Setan punya misi dari awal bahwa akan menyesatkan seluruh umat manusia dari jalan kebenaran, dan mereka mempunyai taktik, mempunyai strategi bagaimana cara menyesatkan umat manusia agar semua manusia menjadi tersesat, menjadi jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, ayat tersebut secara gamblang dapat kita pahami sebagai genderang perang yang antara setan dan iblis, ya, dengan seluruh umat manusia yang mendendam sampai dengan hari kiamat. Mereka telah mengatur taktik, strategi menggoda manusia dari segala penjuru dengan satu misi, menyesatkan umat manusia dari jalan kebenaran, dinul haq, yakni dinul Islam, sebagai satu-satunya ad-din yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah-langkah setan dalam menggoda manusia dari 4 arah, yakni arah depan, belakang, kiri, dan kanan, serta dan menurut para ulama yang ahli tafsir dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, godaan setan dari depan maksudnya adalah iblis dan setan-setan bala tentaranya
akan menyesatkan manusia dari perkara-perkara akhirat, sehingga ia ragu dengan kehidupan akhirat. Ragu, ya, dibuat ragu bahwa kiamat akan terjadi, bahwa akan ada siksa kubur, bahwa ada surga neraka. Maka manusia dibikin ragu, tidak diberi keraguan bahwa kiamat akan terjadi. Malah ada sebagian orang bahwa itu bukan kiamat, tidak ada kiamat, kita akan abadi. Jadi hidup kita hanya di dunia ini, tidak ada kiamat. Yang kedua, godaan setan dari belakang, yaitu iblis dan setan. Bala tentaranya akan menjadikan manusia cinta dunia, sehingga ia selalu mengejar dunia dan melupakan akhirat. Ia mencari harta dengan berbagai cara tanpa memperhatikan halal dan haram. Ia memuaskan dirinya dengan segala kenikmatan walaupun melanggar aturan agama. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang ketiga adalah godaan setan dari sebelah kanan, yakni iblis dan bala tentaranya akan mencegah manusia dari kebaikan-kebaikan, sehingga manusia ragu-ragu dan was-was dalam melakukan kebaikan. Dalam hal ini termasuk misalnya mulai kita awalnya kita ini malas untuk berjamaah di masjid, udahlah sholat di rumah saja. Lama-lama sholat di rumah pun bolong-bolong, lama-lama tertinggal sehari dua hari, lama-lamaan hanya Jumat saja. Terus lanjut terus, Jumat nggak penting, tidak apa-apa. Akhirnya hanya sholat 2 hari dalam tahun, yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nauzubillah min dzalik. Jadi serangan dari sebelah kanan adalah bagaimana manusia untuk meninggalkan perbuatan baik, perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan diupayakan dari dianggap tidak penting, bahwa perbuatan yang baik itu tidak penting. Kemudian yang keempat adalah godaan setan dari sebelah kiri. Maksudnya yaitu iblis beserta bala tentaranya akan menghiasi keburukan dan kemaksiatan. Kemaksiatan menjadi kebiasaan sehari-hari dan hilanglah perasaan berdosa. Kehilangan rasa berdosa sehingga manusia bebas berbuat maksiat, bebas berbuat kedurhakaan tanpa takut bahwa perbuatannya kelak akan mendapatkan dosa dan ancaman neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita mengetahui strategi setan ini berarti kita pun harus mempersiapkan senjatanya. Kalau setan mempunyai 4 strategi menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, maka kita senjata kita minimal 6. Yakni dari depan godaan, berarti kita harus memperkuat keimanan kita, memperkuat tauhid kita. Kemudian dari belakang kita perkuat dengan merubah pola pikir kita, merubah anggapan kita tentang dunia. Yakinkan bahwa dunia ini sifatnya sementara, dunia bukan segala-galanya. Kemudian senjata yang keempat sebelah kanan, senjata yang ketiga sebelah kanan, berarti kita harus memperkuat ibadah kita, memperkuat ketaatan kita, perintah-perintah Allah kita laksanakan, dan segala perbuatan baik kita jalankan. Yang keempat dari sebelah kiri adalah kita jauhi maksiat-maksiat. Kita yakini bahwa maksiat itu akan melenakan dan membawa kita kepada jurang kehancuran baik di dunia hingga sampai akhirat. Kemudian senjata kita yang kelima adalah dari sebelah atas. Karena tadi serangan setan hanya 4 arah, dia tidak mampu dari atas. Kenapa? Karena ahli tafsir itu pun menjelaskan bahwa sebab setan tidak mampu menggoda manusia dari atas, karena atas adalah sumbernya arah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi senjata kita adalah memohon pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan daripada gangguan setan. Kemudian senjata kita yang keenam adalah arah bawah, yakni kita harus sering-sering bersujud. Kita rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala
seluruh alam semesta yang semata-mata untuk mengabdi kepadanya. Demikian khutbah singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه ويزدكم فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا تذكروا الله أكبر. أقيموا الصلاة.